Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Nabi Sulaiman yang berhasil penjarakan iblis. Nabi Sulaiman mendapatkan banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidup, ia bisa berkomunikasi dengan hewan dan bangsa jin. Ia juga berhasil menjadi raja yang kaya. Termasuk mukjizat dari Allah yakni keberhasilan Nabi Sulaiman menangkap dan memenjarakan iblis. Dikisahkan dalam sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman pernah memohon kepada Allah untuk menangkap iblis untuk dipenjarakan. Ya Allah, Engkau telah menundukkan bagiku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap iblis, memenjarakan, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak melakukan dosa dan maksiat lagi kepadamu, pinta Nabi Sulaiman kepada Allah. Tujuan Nabi Sulaiman menangkap iblis hanya satu, yaitu agar tidak ada lagi yang mengganggu manusia. Allah sebenarnya sudah melarang Nabi Sulaiman menangkap iblis, karena perbuatan tersebut tidak ada gunanya. Tetapi, Nabi Sulaiman bersikukuh ingin menangkap dan memenjarakan iblis. Allah berkata, "Wahai Sulaiman, tidak ada gunanya jika iblis ditangkap." Nabi Sulaiman menjawab, "Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Allah berkata, "Jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan di dunia ini." Nabi Sulaiman menjawab, "Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini beberapa hari saja." Setelah mendapat izin dari Allah, Nabi Sulaiman pun menangkap iblis dan memenjarakannya. Setelah iblis ditangkap, Nabi Sulaiman memerintahkan anak buahnya pergi ke pasar untuk menjual tas hasil kerajinan kerajaan. Uang hasil penjualan tas ini akan digunakan untuk membeli gandum. Nabi Sulaiman memang dikenal sebagai raja yang kaya raya, namun ia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Perjumpaan dengan iblis oleh Muhammad Syahir Al-Aidrus. Dijelaskan ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa setiap hari di dapur istana, Nabi Sulaiman dimasak 4.000 ekor unta, 5.000 ekor sapi, dan 6.000 ekor kambing. Meski demikian, Nabi Sulaiman tetap membuat tas dan menjualnya ke pasar untuk mencari makan. Sayangnya saat hendak menjual tas, anak buah Nabi Sulaiman mendapati pagi itu pasar tutup. Tidak ada satupun orang yang berjualan di pasar itu. Atas kejadian tersebut, dilaporkanlah kejadian tersebut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, "Kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi di pasar itu?" Tidak ada jawaban. Setelah peristiwa itu berlangsung beberapa hari, Nabi Sulaiman akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada Allah. "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi di pasar? Kok tidak ada satupun orang yang berseliweran dan kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah?" Ujar Nabi Sulaiman kepada Allah. Dan Allah pun menjawab, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan padamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat di bumi?" Iblis yang ditangkap Nabi Sulaiman berhenti menggoda manusia sehingga manusia tidak lagi bersemangat mencari hal yang sifatnya duniawi. Akhirnya, Nabi Sulaiman pun segera melepaskan iblis-iblis tersebut. Keesokan harinya, orang-orang kembali pada aktivitasnya di pasar, membuka kios, bekerja dan mencari nafkah untuk kehidupan duniawi. Demikianlah kisah mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman. Sebagai manusia beriman,
Ia diberi kelebihan oleh Allah, mampu menangkap iblis, menguasai jin, menundukkan angin dan binatang, dan menjadi raja atas manusia. Dengan kekuatan dan mukjizat tersebut, Nabi Sulaiman tetap takwa kepada Allah dan bersikap bijaksana. Mungkin cukup sekian, jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.